Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Dan ini kembali kami informasikan ini pemirsa soal yang tadi nih ada sesosok perempuan yang punya dedikasi untuk meningkatkan literasi baca di Indonesia. Oke, mau punya cita-cita supaya anak-anak mau gemar membaca ya, apapun kendalanya. Nah, saya penasaran sih terkait dengan kegiatan perpustakaan Kite Plus ini. Tapi langsung saja kali ya, kita akan berdiskusi, berbincang pagi dengan Kepala Perpustakaan Kite Plus, Sita Alia. Mbak Sita, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Mbak Sita, jadi kalau di perpustakaan Kite Plus ini dari pertama kali berdiri sampai sekarang itu bagaimana perubahan dan perkembangannya? Baik, karena kami memulai perpustakaan Kite Plus ini di tahun 2006, waktu itu kami belum punya bangunan sendiri, kami masih menumpang di rumah salah satu warga. Kita menggunakan area bawah tanahnya dan kami memulai dengan rak buku yang sederhana, lalu juga bukunya waktu itu masih terbatas ya, kurang dari 100 buku. Dan di tahun 2025 ini alhamdulillah kami sudah punya bangunan sendiri, meskipun memang bersama dengan program yayasan yang lain. Jadi alhamdulillah kami juga fasilitasnya cukup lengkap. Dari 100 buku sekarang sudah punya 5.000 buku, rak-raknya pun juga memadai, dan kami bisa menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk masyarakat di tempat ini. Itu dia yang menarik Mbak. Jadi nggak cuma datang untuk baca buku, bahkan ada komunitasnya. Karena ini kita masuk dalam segmen Metro Community. Tadi di gambar itu ada anak-anak lagi pada senam. Jadi kegiatan-kegiatannya apa aja nih Mbak yang bisa mendukung literasi selain bacanya itu sendiri Mbak? Oke, jadi kita memang bukan hanya untuk anak-anak ya Mas, tapi juga untuk remaja dan untuk orang tua. Dan supaya anak-anak itu senang dengan membaca, kita adakan berbagai macam kegiatan ya Mas, mulai dari permainan, terus juga kita melaksanakan kegiatan yang menyenangkan berbasis buku, dan juga kita mengaplikasikan nilai-nilai moral yang ada di buku tersebut. Jadi contohnya pada saat kita membahas buku mengenai lingkungan gitu, anak-anak kita akan ajak langsung untuk memperhatikan lingkungannya, dan kalau ada sampah yang tidak pada tempatnya kita pungut. Dan juga kita ajak kepada anak-anak seperti yang dilihat di video ya, kita memperkenalkan mengenai kekayaan Indonesia, yaitu berupa tarian, dengan sebelumnya kita memperkenalkan komik Cinta Indonesia yang di dalamnya memperkenalkan kayaknya keberagaman di Indonesia, antara lain lewat tarian. Jadi anak-anak juga tahu tarian khas Indonesia dan bisa mempraktekannya secara langsung. Oke, Mbak Sita, saya penasaran deh, kalau di kalangan Mbak Sita dan juga teman-teman di komunitas, gimana sih cara mengedukasi anak-anak yang dan juga remaja yang mau baca buku di Kite Plus, itu pada saat ada edukasi untuk membaca buku, jangan terlalu terpaku pada gadget. Nah, itu kan jadi permasalahan orang tua juga. Gimana sih caranya, Mbak? Jadi memang kita harus tahu pertama-tama ya mengenai kebutuhan anak dan remaja ini. Kita harus tahu juga apa yang menjadi minat mereka, apa yang menjadi kesukaan mereka, dan kita perkenalkan buku yang sesuai tentunya. Jadi kalau sudah sesuai dengan apa yang mereka sukai, mereka akan muncul ketertarikan dengan buku. Ya, memang sekarang sudah di era digital, saya juga tetap mengajak anak-anak untuk memanfaatkan gadgetnya, tapi untuk hal yang positif, bisa untuk membaca buku secara digital di handphonenya. Sekarang sudah banyak ya e-library, dan juga konten-konten yang edukatif itu silakan dimanfaatkan. Dan tetap dikombinasikan baca buku ya, tapi juga mari kita manfaatkan gadget dengan bijak gitu. Oke, ini kan berarti semakin besar peminat bacanya, bahkan dari kalangan usia anak-anak sampai yang usia dewasa juga. Apa nih Mbak ekspektasinya dengan adanya hadirnya Kite Plus dengan buku-bukunya dan juga dengan kegiatan-kegiatannya, serta dengan komunitas yang sudah terbangun di sana Mbak? Ya, saya harap komunitas ini menjadi komunitas yang akrab, yang solid, yang kita bisa sama-sama untuk melaksanakan perbaikan ya, dimulai dari diri sendiri. Kita awali dengan ada perubahan dalam keseharian kita, apakah itu dari segi kesehatan, dari segi karakter, ataupun dari segi wawasan kita. Dengan kita berliterasi, kita bisa
mencari informasi yang sesuai dengan apa yang kita perlukan dan kita pelajari, kita pilah dan juga kita manfaatkan untuk kebaikan dalam keseharian. Dengan kita punya komunitas yang secara kompak melaksanakan hal tersebut, saya rasa ini akan membawa perubahan yang baik di Baik. masyarakat. Jadi intinya literasi itu sangat penting. Terima kasih Mbak Sita Alia karena sudah bergabung bersama kami memberikan perspektif baru di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.